Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Semoga kabar kalian sehat-sehat semua ya. Kakak mau nanya nih, bagaimana sih proses belajar daring kalian? Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak adalah Hania Yohana Ninggolan. Kakak ini adalah mahasiswi jurusan BK Reguler di tahun 2020 di Universitas Negeri Medan. Topik pembahasan kita adalah prinsip belajar. Loh, emangnya belajar pakai prinsip ya kak? Ya jelas dong, semua hal kan harus ada prinsipnya, apalagi dalam belajar. Kalau begitu, adik-adik sudah tahu nggak apa yang dimaksud dengan prinsip belajar? Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang arti prinsip. Nah, menurut Syah Jenilus, prinsip itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Boleh diartikan bahwa prinsip itu adalah suatu keteguhan komitmen yang ada dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat arti dari belajar. Menurut Muhammad Surya, belajar itu adalah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Proses belajar itu adalah di mana kamu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu karena adanya proses interaksi dengan lingkungan kamu. Nah, adik-adik, dapat kita simpulkan bahwa prinsip belajar itu adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik itu akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahannya sendiri melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Nah, yang selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip belajar itu? Yuk, mari kita cari tahu. Prinsip belajar yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Apakah adik-adik pernah menghiraukan guru saat menjelaskan di depan kelas? Tentunya, kalau kita tidak memperhatikan guru dalam mengajar, kita pasti tidak akan tahu tentang materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, maka dari itu, kita harus memberikan perhatian dan fokus kita dalam belajar. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa malas dalam mengerjakan sesuatu? Tentunya, tiap orang pernah merasakan malas dalam melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi di dalam diri untuk melakukan suatu hal. Nah, kalau begitu, bagaimana sih untuk menambah motivasi? Nah, adik-adik, kita dapat menambah motivasi kita yang pertama dari Tuhan. Nah, maksudnya dari Tuhan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak malas-malasan. Yang kedua, sumber motivasi kita adalah diri sendiri. Seperti misalnya, kita ingin sekali mahir dalam memainkan gitar. Nah, tentu saja kita akan termotivasi untuk belajar dan berlatih bermain gitar. Yang ketiga, sumber motivasi kita yaitu berasal dari orang bijak. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah mendengarkan quotes atau misalnya kata-kata bijak dari tokoh-tokoh terkenal? Nah, kata-kata tersebut bisa mendorong kita untuk melakukan suatu hal yang kita sukai loh. Sumber motivasi yang keempat yaitu membaca buku. Nah, di dalam buku pastinya banyak ilmu pengetahuan serta motivasi-motivasi yang diberikan yang sesuai dengan kamu. Misalnya nih, kamu sedang membaca novel. Nah, di cerita novel tersebut
ada hal yang menarik yang menggugah kamu untuk melakukan sesuatu hal. Nah, prinsip belajar yang kedua yaitu keaktifan. Belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadi atau tidaknya proses belajar. Nah, maka dari itu, adik-adik perlu menambah keaktifan adik-adik di dalam kelas. Misalnya, sering bertanya kepada guru, sering menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, ataupun sering berdiskusi kelompok dengan teman di dalam kelompok. Prinsip belajar yang ketiga yaitu keterlibatan langsung. Menurut tokoh Edgar Dale, belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Maksudnya pengalaman langsung di sini yaitu adik-adik mempraktekkan apa yang telah dipelajari adik-adik di dalam kelas. Misalnya, adik-adik belajar tentang pertumbuhan kacang hijau. Nah, adik-adik bisa loh mempraktekkannya di rumah. Dimulai dari mengumpulkan alat dan bahan, proses penyemaian, hingga menganalisis dan memperhatikan pertumbuhan kacang hijau tersebut. Maka dari itu, adik-adik sudah terlibat langsung loh dalam proses pembelajaran tentang perkembangan kacang hijau. Akhirnya kita masuk ke prinsip belajar yang terakhir. Prinsip belajar yang terakhir yaitu pengulangan. Adik-adik pernah nggak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika? Tentunya, kalau kita masih mempelajari sekali, kita pasti akan merasa bingung. Namun, kalau kita melakukan pengulangan dan latihan terhadap materi matematika yang sama, tentunya soal yang tadinya terasa sulit akan terasa gampang loh. Hal ini disebabkan karena adanya pengulangan terhadap materi pembelajaran akan mempermudah penguasaan dan dapat meningkatkan kemampuan kita. Nah, sampai di sini adik-adik sudah tahu kan apa itu prinsip belajar? Karena kita sudah tahu apa itu prinsip-prinsip belajar, yuk mari kita terapkan prinsip belajar dalam proses belajar kita supaya proses belajar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik semua, sekian penjelasan kakak tentang prinsip-prinsip belajar. Semoga materi yang kakak jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kamu dan bagi kita semua. Terima kasih.